Senang banget rasanya bisa balik lagi bareng kalian di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami kisah epik sekaligus tragis dari pemimpin paling ambisius yang pernah ada di muka bumi. Kita bakal bedah habis-habisan gimana seorang pemuda dari Makedonia bisa membangun kekaisaran raksasa yang membentang melintasi 3 benua. Dan, gimana akhirnya segalanya runtuh. Kita akan kupas tuntas taktik jeniusnya, ambisinya yang gila-gilaan, sampai ke titik puncaknya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke babak pertama, pertanda dan ambisi. Kita mulai ceritanya dari masa mudanya di Makedonia, tepat di bawah bayang-bayang ayahnya yang tangguh dan keras, Raja Philip II. Jadi gini, psikologi Alexander itu sebenarnya dibentuk oleh 2 kutub yang beda banget. Di satu sisi ada ayahnya, Raja Philip II. Dia ini raja yang sangat keras, sosok yang sukses mengubah Makedonia jadi kekuatan militer yang ditakuti. Tapi di sisi lain, yang benar-benar membentuk jiwa Alexander itu justru ibunya, Ratu Olympias. Sejak kecil, Alexander ini udah disuapi sama kisah-kisah epik dari Iliad. Ibunya meyakinin dia kalau darah pahlawan legendaris kayak Achilles dan Herakles itu mengalir deras di nadinya. Jadi buat Alexander ini tuh bukan sekedar dongeng sebelum tidur ya. Ini adalah doktrin, sebuah keyakinan yang bikin dia merasa punya semacam hak ilahi buat menaklukkan dunia. Dan tahu nggak, kegeniusannya itu udah kelihatan sejak dia masih bocah. Bayangin, ada seekor kuda hitam raksasa bernama Bucephalus. Kuda ini liar banget, bener-bener kayak monster. Sampai-sampai Raja Philip dan para jenderal terbaiknya pun nyerah. Mereka anggap kuda ini mustahil ditundukkan. Tapi tiba-tiba Alexander yang waktu itu baru umur 12 tahun maju ke depan. Kalau jenderal-jenderal tua tadi pakai kekerasan, Alexander beda. Dia cukup berbisik pada si kuda. Kau cuma takut sama bayanganmu sendiri kan? Gila kan? Dia dengan cerdik memutar kepala kuda itu menghadap matahari supaya bayangannya hilang, lalu melompat ke punggungnya dan langsung memacunya dengan kencang. Melihat kejadian itu, ayahnya sampai terpaku dan bilang, "Putraku, carilah kerajaan yang layak untukmu. Makedonia ini terlalu kecil untuk ambisimu." Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke babak kedua, di bawah bayang-bayang sang filsuf. Kita pindah ke suasana akademis yang lebih tenang, di Mieza. Raja Philip itu sadar betul, dia nggak cuma butuh seorang pejuang, tapi juga butuh seorang raja yang cerdas. Makanya dia datangkan salah satu pemikir terhebat dalam sejarah Yunani, Aristoteles. Aristoteles ngajarin Alexander muda kalau seorang raja itu harus memerintah dengan keadilan dan akal budi, bukan cuma menyebar rasa takut. Tapi disinilah muncul kontras yang super menarik. Saat Aristoteles sibuk mengajarkan soal moderasi, Alexander malah nanya, lalu gimana dengan kemuliaan seperti Achilles, guru? Aristoteles padahal udah memperingatkan kalau kemuliaan tanpa pengendalian diri itu cuma bakal berujung pada kehancuran. Sayangnya, Alexander sudah terlanjur terobsesi. Saking terobsesinya sama kejayaan tempur, dia sampai tidur dengan menyimpan buku epik Homer dan sebilah belati tepat di bawah bantalnya. Logika dan mitos benar-benar sedang berperang di dalam kepalanya. Oke, ritme ceritanya mulai memanas nih. Kita masuk ke babak ketiga, memotong simpul Gordian. Di sini Alexander akhirnya naik tahta dan memulai kampanye militernya ke Asia Kecil. Di tahun 333 sebelum Masehi, sampailah dia di kota Gordium. Di dalam sebuah kuil di sana, ada sebuah kereta perang kuno yang diikat dengan simpul tali yang luar biasa rumit. Menurut tradisi, para pendeta bilang, siapapun yang bisa ngelepas simpul itu bakal jadi penguasa seluruh Asia. Tentunya udah banyak banget yang nyoba dan semuanya gagal total. Terus apa yang dilakukan Alexander? Dia cuma menatap simpul itu, tersenyum, dan bilang, mengapa harus membuang waktu untuk mengurainya? Dia langsung mencabut pedangnya dan sring! Ditebaslah simpul itu sampai terbelah 2. Inilah cara penguasa menyelesaikan masalah, serunya. Ini benar-benar jadi definisi sempurna buat karakternya. Kalau dia nggak bisa dapat apa yang dia mau secara damai, ya diambil paksa. Dan karakter tanpa kompromi itulah yang membawa kita ke babak keempat, taktik kemenangan di Gaugamela. Ini bisa dibilang klimaks dari kegeniusan taktisnya melawan Raja Persia, Darius III. Sekarang, coba bayangkan ketidakseimbangan pasukan di momen ini. Pasukan Alexander itu cuma sekitar 40.000 orang. Mereka kalah jumlah telak 2-1 melawan pasukan multinasional raksasa milik Persia di dataran berdebu Gaugamela. Pertanyaannya, gimana coba caranya menangin pertempuran yang di atas kertas udah pasti kalah ini? Tentu saja, langkah pertamanya adalah mematikan senjata paling mematikan yang dimiliki musuh, kereta perang berpisau sabit.
Bukannya panik waktu kereta-kereta mengerikan itu menerjang maju, pasukan Alexander malah melakukan sesuatu yang super nekat tapi berlian. Formasi Phalanx Makedonia yang terkenal sangat disiplin itu secara serempak melangkah ke samping untuk membuka jalur-jalur kosong di barisan mereka. Hasilnya, kereta-kereta perang Persia itu bablas melewati jalur kosong tadi tanpa menabrak siapa-siapa, lalu terjebak di belakang, dan pengemudinya dihabisi dengan gampang. Senjata menakutkan itu dalam sekejap jadi sama sekali nggak berguna. Jenius banget kan? Dan sampailah kita di momen penentu, sebuah taktik legendaris yang kita kenal dengan sebutan Palu dan Paron. Pasukan infanteri Phalanx dengan tombak 5,5 meter mereka berfungsi sebagai paron atau landasan besi. Mereka maju bagai tembok yang tak bisa ditembus untuk menahan musuh. Di saat yang sama, sayap kiri di bawah komando jenderal seniornya berjuang mati-matian menahan gempuran dahsyat Persia. Nah, Alexander sendiri mengambil peran sebagai palunya. Sambil memimpin kavaleri elit dalam formasi baji, dia berteriak, "Sekarang, kavaleri bersama aku, pukul jantung mereka." Dia memacu kudanya menerobos langsung membelah formasi Persia, mengincar Raja Darius. Sang Raja Agung yang melihat Alexander datang bagai iblis pencabut nyawa, seketika pamik memutar keretanya dan lari terbirit-birit. Kemenangan mutlak buat Alexander. Tapi kemenangan demi kemenangan itu seringkali membawa mabuk kekuasaan. Ambisi Alexander menolak untuk direm. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 326 sebelum Masehi, suasananya berubah drastis saat kita masuk ke babak kelima, pembangkangan di tepi sungai di India. Pertempuran Hidaspes melawan Raja Porus ini murni menjadi horor psikologi sejati bagi pasukan Makedonia. Kondisinya lagi musim hujan lebat, tanah berubah jadi lumpur yang mematikan. Dan yang paling parah, untuk pertama kalinya pasukan Alexander harus berhadapan langsung dengan dinding raksasa berupa gajah-gajah perang India yang berbalut baja besi. Kuda-kuda kavaleri Alexander sampai panik dan menolak maju gara-gara mencium bau gajah-gajah itu. Pertempuran ini benar-benar menguji batas absolut ketahanan manusia. Meski begitu, Alexander tetap berhasil menang. Lagi-lagi berkat manuver brilian jenderal seniornya yang setia, Koenus, yang berhasil menyapu pertahanan musuh dari belakang garis mereka. Tapi, kemenangan ini harus dibayar dengan harga yang sangat amat mahal. Pasukannya terluka parah, kelelahan luar biasa, dan secara mental sudah benar-benar terkuras habis. Dan sampailah kita di titik puncak yang sesungguhnya. Hujan turun tanpa henti. Pakaian pasukan Makedonia udah compang-camping, banyak yang cuma pakai kain lusuh dari India, dan senjata mereka karatan. Berdiri di tepi sungai Hephaestus, Jenderal Koenus mewakili para prajurit yang udah nggak tahan lagi dan berkata, "Tuan, kami sudah berjuang selama 8 tahun. Kaki kami lelah, hati kami rindu rumah. Jangan paksa kami maju ke tempat di mana hanya ada kematian dan monster gajah yang lebih besar." Alexander, yang ambisinya masih menggebu, berteriak marah. Dia bilang kalau mereka mau pulang ya pulang saja. Dia akan maju sendirian. Dia sampai mengurung diri di tendanya selama 3 hari. Tapi akhirnya kenyataan menghantam egonya. Tanpa pasukannya, dia itu bukan siapa-siapa. Dia pun keluar menemui mereka dengan nada yang kalah. "Baiklah, kita kembali." Seketika, sorak-sorai dan tangis haru pecah di antara para prajurit. Sayangnya, perjalanan pulang itu malah menjadi mimpi buruk. Dan ini membawa kita ke babak penutup kisah epik ini, babak ke-6, akhir di Babilonia, di mana nada kemenangan tergantikan oleh tragedi yang menghantui. Tahun-tahun terakhir hidupnya diwarnai dengan penurunan yang amat pesat dan tragis. Saat memimpin sisa pasukannya pulang menyeberangi gurun Gedersian yang mematikan, separuh dari pasukannya tewas karena panas dan kehausan. Dia juga sempat berusaha menyatukan kekaisarannya yang luas itu lewat pernikahan massal di Susa. Namun akhirnya di Babilonia, kota megah yang ia jadikan ibu kota dunianya, takdir menyusulnya. Dia tiba-tiba diserang oleh demam yang sangat parah. Coba kita bayangkan sebuah adegan sinematik di dalam istana Babilonia ini. Sang penakluk dunia yang seolah tak terkalahkan, pria yang selamat dari tusukan pedang, panah di dada, amukan gajah perang, sampai gurun yang ganas, kini justru tumbang oleh demam di usianya yang baru 32 tahun. Wajahnya sangat pucat. Dia terbaring tak berdaya di atas ranjang, dikelilingi oleh para jenderal veterannya yang berhati baja, namun kini meneteskan air mata. Di luar tembok istana itu, terbentang kekaisaran terbesar di dunia, membentang dari Yunani sampai India. Tetapi ironisnya, tidak ada pewaris tahta yang pasti. Dengan napas sang raja yang semakin tersengal, para jenderal itu mencondongkan tubuh lebih dekat. Di momen yang begitu hening dan menegangkan itu, salah satu dari mereka membisikkan pertanyaan paling krusial bagi sejarah dunia kuno. "Tuan,
Kepada siapa kau wariskan kekaisaran besar ini? Dan dengan sisa tenaga terakhirnya, dengan suara yang hanya berupa bisikan parau, namun gaungnya akan memicu perang berdarah selama puluhan tahun ke depan, Alexander menjawab, kepada yang terkuat. Yah, satu kalimat pendek itu langsung merobek-robek kekaisarannya dan melepaskan kekacauan massal di dunia kuno. Ini menjadi semacam peringatan abadi buat kita bahwa kekuatan raksasa yang hanya disatukan oleh ego satu orang semata, sejenius apapun orang itu, pada akhirnya cuma akan menyisakan ruang bagi kehancuran. Luar biasa dan tragis banget ya. Terima kasih banyak sudah menyelami perjalanan epik ini bareng saya. Terus asah rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di pembahasan sejarah kita berikutnya.